Hai, apa kabar semuanya? Salam berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Semoga kalian, para siswa yang hebat, dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mol, yaitu salah satu satuan daripada materi di dalam kimia yang kita kenal dengan konsep mol. Konsep mol ini, yang mana mol itu menyatakan satuan jumlah zat. Kita kenal beberapa jenis satuan jumlah zat. Kalau misalnya kita beli satu lusin, misalnya pulpen, itu berarti berapa buah? Ada 12 buah. Maka lusin ini merupakan satuan. Ya, buah juga itu adalah satuan, atau butir itu juga satuan. Itu satuan jumlah zat. Di dalam ilmu kimia kita kenal ada namanya mol. Ya. Mol inilah yang merupakan salah satu satuan jumlah zat di dalam ilmu kimia. Nah, kalau jumlah mol itu dihubungkan dengan jumlah partikel, kita kenal ada namanya bilangan Avogadro. Ya, yang mana nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya 1 mol zat itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel mol. Sehingga untuk menghitung mol suatu zat yang diketahui jumlah partikelnya, ya, misalnya ada suatu zat jumlah partikelnya misalnya ya 50, maka itu berapa mol? Nah, untuk itu kita gunakan suatu persamaan, yaitu jumlah mol suatu zat disimbolkan dengan N, ya, mol itu adalah N, sama dengan jumlah partikel zat itu dibagi dengan bilangan Avogadro, ya, dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, ya. Kemudian massa molar. Massa molar itu sebenarnya adalah massa 1 mol zat itu sama dengan atau disebut dengan massa molar. Jadi 1 mol zat disebut dengan massa molar. Satuannya adalah gram per mol. Ya. Kalau dituliskan rumusnya atau persamaannya, ya, N adalah mol sama dengan gram per AR. Masih ingat AR? AR ini adalah massa atom relatif suatu unsur, ya. Oke. Atau kita juga bisa hitung, ya, mol itu adalah gram per mr. Mr ini apa? Ya, mr ini adalah massa molekul relatif suatu senyawa. Jadi ini untuk senyawa, sedangkan AR ini untuk unsur atau atom, ya. Contohnya, tentukan jumlah mol dari 20 gram senyawa kalsium karbonat CaCO3 yang diketahui massa atom relatif daripada karbon 12, oksigen 16, dan kalsium 40. Ya, itu AR masing-masing unsur, ya. Karena senyawa kalsium karbonat ini, CaCO3 ini tersusun atas unsur kalsium, unsur karbon, dan 3 unsur oksigen. Ya, unsur-unsur inilah penyusun daripada CaCO3, ya. Ada karbon, oksigen, dan kalsium. Nah, penyelesaiannya, pertama cari dulu MR, massa molekul relatif daripada kalsium karbonatnya CaCO3. Itu massa atom relatif kalsium dikali dengan jumlah atomnya ini 1. Jadi ArCa kali 1 ditambah massa atom relatif unsur kedua yaitu karbon dikali dengan jumlah atomnya. Jumlah atom di sini ada 1.
ya, ditambah dengan massa atom relatif unsur ketiga yaitu oksigen, ya, dikali jumlah atom oksigen ada 3. Nah kemudian ya diganti nilainya AR ini, AR kalsium sama dengan 40, ya, ini 40 kali 1 tambah AR karbon 12 dikali 1 ditambah AR oksigen 16, ya, 16 kali 3. Nah, jumlahnya adalah 100. Jadi Mr kalsium karbonat adalah 100, ya. Mr kalsium karbonat adalah 100. Nah, selanjutnya kita cari mol. Berapa mol kalau 20 gram kalsium karbonat? Berapa mol kalau 20 gram? Ya, maka ingat kembali, ya, yang kita gunakan di sini adalah, nah, yaitu N sama dengan gram per mr, bukan N sama dengan gram per AR, ya. Kenapa? Karena CaCO3 atau kalsium karbonat ini adalah senyawa, ya, bukan unsur, ya, senyawa karena terdiri atas unsur kalsium, unsur C karbon dan unsur oksigen. Oke, jadi kita gunakan rumus ini, N sama dengan gram per mr, ya. Diperoleh yang diketahui adalah 20 gram, mr nya adalah 100, maka ya jumlah mol daripada kalsium karbonat adalah 0,2 mol. Jadi 20 per 100 sama dengan 0,2 mol. Iya. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.